Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai routing overview ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas pendahuluan MTCRE-nya ya teman-teman. Kita lanjutkan materinya ke routing overview ya teman-teman. Nah, yang dimana untuk pembelajaran kali ini terdapat beberapa materi ya teman. Yang pertama ada metrik, kemudian apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya, kemudian klasifikasi routing, kemudian ada RIB dan FIB, kemudian ada connected route, kemudian administrative distance, kemudian prioritas pemilihan routing teman. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metrik ya teman. Nah, untuk metrik ya teman, ketika mendapati kondisi di mana route menuju sebuah network terdapat beberapa jalur yang juga masing-masing jalur memiliki distance yang sama ya teman. Nah, metrik route, router membantu router memilih rute terbaik di antara beberapa rute yang menuju ke tujuan. Oke, untuk contoh kasusnya seperti ini ya teman. Nah, untuk yang kasus yang pertama, nah di sini kan terdapat ada 4 router ya teman. Nah, si router satu ini ingin ngirim paket ke router 4 ya teman. Nah, manakah jalur yang akan digunakan, apakah lewat atas atau lewat bawah ya teman. Nah, untuk secara administratif distance atau distance-nya itu kan berbeda-beda ya teman. Nah, ini ada 0, 1, 110, 120, 90 ya teman. Di sini beda-beda ya teman untuk distance-nya. Nah, semakin kecil distance-nya maka jalur itulah yang akan dipilih ya teman. Nah, di sini untuk router 1 dan router 2 itu menggunakan RIP ya teman, dengan distance-nya 120. Kemudian yang router 1 dan router 3 itu menggunakan OSPF, sama-sama OSPF yang distance-nya 110. Nah, di sini udah bisa disimpulkan ya teman bahwa yang distance-nya kecil itu akan menjadi rute terbaik atau rute yang akan dipilih ya teman. Nah, sehingga dalam hal ini router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai distance terkecil ya teman-teman. Nah, untuk contoh kasus yang pertama. Kemudian yang kedua itu di sini ada router 1 juga ingin mengirim paket ke router 5. Nah, manakah jalur yang akan digunakannya? Apakah lewat atas atau lewat bawah? Nah, di sini menggunakan metrik ya teman. Setiap protokol routing memiliki perhitungan metrik sendiri ya teman. Nah, untuk router 1 ke router 2 itu sama-sama menggunakan RIP, maupun yang bawahnya router 1 dan 3 itu sama ya teman, menggunakan RIP. Jadi bisa disimpulkan di sini memakai RIP metrik ya teman. Nah, cara kerjanya itu dengan hop count atau jumlah lompatannya ya teman. Nah, jadi di sini kita hitung ya teman. Untuk lompatannya dari router 1 ke router 2 itu 1 lompatan, kemudian router 2 ke router 4 itu 2 lompatan, router 4 ke router 5 3 lompatan ya teman. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk via router 2 itu 3 hop count ya teman, atau 3 lompatan. Nah,
Nah, untuk via router 3 itu kita hitung router 1 ke router 3 1 lompatan, router 3 ke router 5 2 lompatan. Nah, jadi via router 3 itu 2 hopcon atau hanya 2 lompatan ya teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk dalam hal ini router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik terendah ya teman-teman, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Arithmetic atau cara kerjanya hopcon dengan menghitung jumlah lompatan yang paling kecil atau yang terendah itu menjadi jalur terbaik untuk mengirim paket ke router 5 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bisa dapat disimpulkan metrik hopcon atau arithmetic itu jadi pilihan yang terendah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman. Nah, jadi mungkin cukup itu ya teman untuk pengertian metriknya. Jadi kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu ya teman sebelum kita ke prakteknya ya teman. Nah, di sini ada juga untuk cara kerjanya metrik ya teman. RIP atau Routing Information Protocol itu metrik yang digunakannya berupa hopcon ya teman-teman atau jumlah lompatan. Kemudian untuk EGRP metrik yang digunakannya itu key value ya teman-teman, bisa berdasarkan bandwidth, loading, delay, reliability, MTU ya teman. Kemudian ISIS itu metrik yang digunakannya cost ya teman. Dan yang terakhir yang OSPF metrik yang digunakannya sama ya teman, cost. Nah, di sini untuk pengertian hopconnya. Nah, untuk hopcon yang tadi ya teman akan menghitung jumlah lompatan atau hop untuk mencapai remote network teman. Satu hop dihitung satu router. Kemudian jumlah lompatan terkecil merupakan nilai terbaiknya ya teman-teman. Nah, untuk cost itu metrik ini akan memberikan harga cost pada setiap link yang ada dalam jaringan. Pad yang memiliki cost terkecil maka akan menjadi best pad ya teman. Nah, kemudian berdasarkan bandwidth, penggunaan bandwidth sebagai metrik hampir sama dengan penggunaan cost. Protokol routing akan menghitung bandwidth pada setiap pad dan akan menjadikan pad dengan bandwidth terbesar sebagai best pad ya teman-teman. Nah, kemudian kalau load, jika load dijadikan metrik maka protokol routing akan menghitung beban dari setiap pad dan akan menjadikan beban terkecil sebagai best pad. Kemudian untuk delay adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket data dari setiap pad. Pad dengan delay terkecil akan menjadi best padnya ya teman. Kemudian yang terakhir berdasarkan reliability adalah nilai kehandalan dari sebuah pad. Misalnya sering tidak terjadi error atau kegagalan dalam link tersebut. Nah, nilai reliability tertinggi akan menjadi best padnya ya teman-teman. Nah, mungkin cukup segitu ya teman untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, itu apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini untuk apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Nah, apa itu routing? Nah, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router ya teman-teman. Nah, di sini kan terdapat jaringan A dan jaringan B ya teman. Nah, networknya kan beda. Nah, ini kan 192 yang jaringan A, kemudian yang jaringan B itu 10.10.10 ya teman-teman. Nah, jadi routing itu bekerja pada layer 3 ya teman-teman, pada networking models. Nah,
yaitu proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain ya teman-teman. Jadi dari jaringan A ke jaringan B ya teman. Nah, di sini kan untuk jaringan A-nya, IP-nya atau networknya 192.168.1.0, kemudian jaringan B 10.0. Nah, itu berbeda ya teman-teman. Dengan adanya router itu kita bisa melewatkan data jaringan A melalui router ke jaringan B ya teman-teman, dengan baseband tertentu ya teman-teman, dengan jalur yang terbaik ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan routing? Nah, bisa teman-teman lihat di sini kan terdapat banyak network ya teman-teman, terdapat banyak network. Nah, untuk bisa terhubung ke internet atau ke network lain, itu kita membutuhkan router ya teman-teman, untuk melewatkan data kita ke network lainnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kenapa kita butuh routing. Nah, sebelum ke lanjut, di sini saya ada gambaran baseband ya teman, atau jalur terbaik yang akan dipilih ya teman-teman. Nah, misalkan di sini terdapat source ingin ke distance ya teman-teman. Nah, di sini kita kan terdapat banyak router ya teman. Nah, di sini kita pilih nih jalur mana yang terbaik ya teman. Di sini kan router ini ke bawah, ke atas lagi, kemudian sampai ya teman ke tujuan. Nah, di sini itu basebandnya atau jalur yang dipilihnya, jalur terbaik itu ke bawah, kemudian naik dan sampai ya teman, seperti itu. Nah, sama seperti ini ya teman, untuk yang seperti ini. Nah, jadi kita butuh routing ya teman. Nah, secara umum routing adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan ya teman-teman. Nah, satu, untuk mempermudah manajemen jaringan, misal dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan lain sebagainya ya teman. Kemudian yang kedua itu ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, nah routing jadi solusinya ya teman. Kemudian yang ketiga, memecah broadcast domain ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu koneksi antar wide area network ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, redundasi dan ketersediaan tinggi ya teman-teman untuk routing. Nah, jadi seperti itu ya teman. Apa itu routing? Nah, routing itu didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya ya teman, melalui router. Nah, jadi kenapa kita butuh routing? Nah, jadi untuk memudahkan kita manajemen maupun yang lainnya ya teman-teman. Nah, mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk pengertian apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Oke, di video selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang klasifikasi routing ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah lanjut di sini kita masuk ke klasifikasi routing ya teman-teman. Nah,
di sini routing sendiri memiliki dua ya teman, ada routing statik dan juga routing dynamic ya teman. Nah untuk routing statik, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tabelnya ya teman. Sedangkan dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sebelumnya udah pernah membahas ya teman untuk static routing. Nah, yang dimana untuk rumusnya mau kemana kemudian lewat mana. Di sini kan di video-video sebelumnya kita udah membahas ya teman. Nah, di sini misal router 1 ingin ke router 3 ya teman. Nah, ingat untuk static routing itu mau kemana kemudian lewat mana. Nah, untuk router 1 kan DAC-nya mempunyai yang ini ya teman, IP-nya atau networknya yang 192.168.1.0 ya teman. Nah, DAC-nya itu Dynamic Active Connected ya teman. Kemudian 10.10.0. Nah, kita kan mau ke router 3, itu mau misal mau ping ke 168.3.0 ya teman-teman. Nah, otomatis kita membuat routing table sendiri ya teman-teman. Nah, dengan menambahkan si IP ini ke router 1 ya teman, melalui jalur ini ya teman-teman, 10.10.0. Nah, sehingga kita bisa ping ya teman. Nah, kan rumusnya mau kemana lewat mana. Kita mau ke router 3 lewat IP atau jalur ini ya teman, 10.10.0, sehingga kita bisa mengakses atau ngeping ke 3.0 ya teman untuk yang static routing ya teman. Nah, berbeda untuk yang dynamic routing ya teman. Nah, untuk dynamic routing kan kita nggak perlu menambahkan routing tabelnya sendiri ya teman. Kita cukup mengadvertise DAC kita yang ini nanti akan muncul sendiri ya teman, atau bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut ya teman-teman. Nah, di sini juga di dynamic routing juga ada dua protokol lagi ya teman. Ada IGP atau Interior Gateway Protocol dan juga EGP itu Exterior Gateway Protocol. Nah, di IGP kita mempunyai atau ada dua buah protokol lagi. Yang pertama ada distance vector, dan yang kedua ada link state ya. Untuk distance vector itu protokolnya ada RIP atau read dan juga EGRP ya teman. Nah, sebelum EGRP ini ada IGRP ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dynamic routing protocol ya teman. Untuk interior gateway protocol atau IGP. Nah, di sini kan ada distance vector dan juga link state ya teman. Sorry. Nah, jika IGP digunakan untuk menghubungkan router yang terletak dalam satu AS yang sama ya teman-teman. Jadi di sini untuk IGP itu nah untuk IGP itu kan routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS ya teman-teman, atau autonomous system yang sama ya teman-teman. Nah, untuk exterior gateway, nah
Jika EGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka EGP merupakan kebalikannya ya teman-teman, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antar autonomous system ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ada protokol RIP ya teman-teman. Nah, untuk RIP sendiri yaitu jenis merupakan routing protokol jenis distant vector ya teman-teman. Nah, pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Nah, jarak dari router ke tujuan itu disebut dengan hop count, sedangkan jarak antar router disebut dengan hop ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga EGRP ya teman-teman, protokol EGRP. Nah, untuk EGRP merupakan Cisco Proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Kenapa berbeda? Saya tidak tahu ya teman-teman. Karena sebelum EGRP itu ada EGRP ya teman-teman, kalau di dalam video modulnya. Oke. Nah, di sini EGRP termasuk dalam distant vector routing protokol ya teman-teman. Namun EGRP tidak menggunakan hopcount untuk melakukan pemilihan jalur routing. Nah, EGRP menggunakan beberapa parameter ya teman-teman, yang kemudian dikalkulasi sehingga menghasilkan hasil yang akan digunakan untuk menentukan jalur routing ya teman-teman. Nah, parameter yang digunakan protokol EGRP antara lain bandwidth, load, delay, dan reliability ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada berbasis link state-nya ya teman-teman untuk IS dan juga OSPF. Nah, di MTCRE kali ini kita kalau di dalam modulnya kita akan memfokuskan ke OSPF ya teman-teman. OSPF, sebentar, OSPF. Nah, OSPF merupakan link state protokol yang dimana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link ya teman-teman. Nah, kemudian OSPF akan memberikan harga cost untuk setiap link yang ada. Nah, jadi cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga EGP ya teman-teman, kebalikan dari EGP ya teman-teman. EGP ini EGP ya teman. Tadi untuk pengertiannya itu kebalikan. Di EGP pengertiannya yaitu yakni menghubungkan jaringan routing antar autonomous system ya teman-teman. Kalau EGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terdapat dalam satu AS yang sama. Kalau EGP merupakan kebalikannya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk di EGP sendiri itu path vector hanya ada satu ya teman-teman, yaitu BGP. Oke, kita lihat untuk BGP. BGP itu yang dimana BGP merupakan satu-satunya routing yang berfungsi sebagai external gateway untuk menghubungkan router yang berbeda AS ya teman-teman. Nah, di sini kan AS 200, di sebelah sini AS 100 ya teman-teman. Nah, jadi BGP itu untuk menghubungkan router AS yang berbeda ya teman-teman, atau router yang berbeda AS-nya ya teman-teman, atau autonomous sistemnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk klasifikasi routing ya teman-teman.
Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa dipahami ya. Oke, nah mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk klasifikasi routing. Di video selanjutnya kita lanjut ke RIP dan juga VIP ya teman-teman, atau RIB dan juga FIB teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengenalan RIP atau RIB dan juga FIB ya teman-teman. Nah, di sini ada RIB itu Routing Information Table, kemudian untuk FIB itu Forwarding Information Table ya teman-teman. Nah, di sini juga ada dua, yang pertama ada control plane dan juga data plane ya teman-teman. Nah, untuk control plane itu mengacu pada RIB ya teman, atau Routing Information Table. Nah, untuk data plane itu mengacu pada FIB, itu Forwarding Information Table ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih RIB itu? Untuk Router Information Base ya teman. Nah, di sini untuk RIB merupakan table routing yang dimana table data dalam router yang berisi data daftar root ke jaringan atau network tertentu ya teman-teman. Nah, RIB juga bisa berisi metrik atau nilai atau prioritas dari masing-masing rute ya teman-teman. Nah, RIB juga terbentuk dari semua rute yang terbentuk dari Dynamic Routing Protocol ya teman-teman. Nah, dari sini ya teman-teman, dari Dynamic Routing Protocol. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, semua rute untuk connect ke network ya teman-teman. Nah, kemudian setiap konfigurasi rute tambahan seperti static route itu masuknya ke RIB, itu Router Information Base ya teman-teman. Nah, tahu seperti itu ya teman. Jadi istilahnya yang control plane ini sebagai ibaratkan seperti mandornya, kemudian untuk data plane itu orang yang mengerjakannya di lapangan ya teman, anggaplah seperti itu ya. Nah, untuk FIB Forwarding Information Base. Nah, FIB juga hanya berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau rute yang sering digunakan. Nah, hal ini sering dalam bentuk cache. Jadi forwarding ini berbentuk cache ya teman, cache format terkompresi atau pre-compiled yang dioptimalkan untuk perangkat keras, penyimpanan dan pencarian ya teman-teman. Jadi yang data plane ini orang yang mengerjakannya ya teman, jadi berbasiskan data. Kalau yang di atas itu hanya kontrol aja ya teman. Nah, untuk tabel RIB dan juga FIB, tabel routingnya kurang lebihnya seperti ini ya teman. Terdapat banyak, ada ARP table, di sini juga ada IP routing table-nya, kemudian dan yang lainnya ya teman. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada berdasarkan rute yang paling spesifik. Nah, di sini atau pemilihan jalur ya teman. Nah, di sini kan ada ya teman,
untuk distance-nya itu berbeda ya teman. Untuk distance yang semakin kecil maka dipilih sebagai pilihan utama ya teman, atau prioritas. Nah, untuk di lapangan itu berbeda ya teman. Untuk yang distance ini tidak sesuai dengan distance yang ini paling kecil, karena paling kecil dia jadi prioritas ya teman-teman. Nah, berbeda dengan di lapangan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk FIB dan juga RIB kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup segitu ya teman untuk yang RIB dan juga FIB. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu connected root. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai connected root ya teman-teman. Yang tadi saya salah untuk pengucapannya, mohon maaf ya teman-teman. Nah, untuk connected root itu sebenarnya kita udah sering mendengarnya ya teman, dengan istilah kata sebagai DAC teman, untuk flexnya. Nah, connected root ini adalah root yang berisi network yang terhubung secara langsung ke router ya teman. Connected root akan terbuat secara otomatis pada routing table setiap kali kita menambahkan sebuah IP address pada interface valid atau interface yang aktif ya teman. Nah, di sini contohnya ya teman. Nah, contohnya di sini kan kita harusnya ini. Nah, ini. Nah, setiap kita menambahkan IP address di interface yang valid atau yang hidup ya teman, interface yang valid atau interface hidup yang aktif, maka secara otomatis di sini udah terbuat routing tablenya ya teman, dengan flex DAC ya teman, dynamic active connected ya teman-teman. Nah, jadi setiap kita menambahkan misal satu buah IP address di Ether 3, itu kan Ether 3 aktif ya teman atau valid. Nah, secara otomatis di routing tablenya juga akan mendapatkan flex DAC ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan menambahkan 68.10.1 di Ether 3. Nah, di sini juga udah ada flexnya DAC ya teman, secara otomatis. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk DAC atau udah jadi kia. Sorry. Nah. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk connected root ya teman. Nah, di sini untuk connected root adalah rute yang berisi network ya teman yang tadi. Nah, jika terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama pada sebuah interface, hanya ada akan satu connected rootnya ya teman, jadi akan dipilih satu ya teman, tidak bisa dua-duanya. Nah, kemudian jangan menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface berbeda, karena akan membingungkan tabel dan logika routing di router. Jadi kita jangan menempatkan dua IP address dari satu subnet yang sama ya teman pada dua interface. Nah, nanti di routing tablenya itu akan bingung ya teman-teman, akan melakukan flag atau enggak ya teman. Nah, nanti bisa mendapatkan
flanks DAC seperti yang di sini ya teman, di atas sini. Nah kemudian ini gambarannya teman, gambaran terkait connected root ya teman, atau DAC. Nah oke, mungkin cukup segitu ya teman untuk connected root. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Oke, nah di sini kita lanjut ke administrative distance ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi pembelajaran itu mengenai distance ya teman-teman, atau bisa disebut juga administrative distance ya teman-teman, sama aja. Nah, administrative distance merupakan suatu parameter atau fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan rute dengan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan ya teman-teman. Nah, setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance ya teman-teman di port yang dimilikinya. Nah, jadi setiap routing protokol itu mendapat nilai distance-nya masing-masing atau nilai distance di portnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini sebagai contohnya, nah di sini ada 4 router ya teman-teman. Router A, router B, ini anggaplah router C, dan ini router C. Nah, kita akan menggunakan jalur kemana ya teman-teman? Nah, di sini kan untuk router A ke D, ke B, ke C, kemudian ke D itu menggunakan protokol EGRP ya teman-teman, yang dimana distance-nya 90. Nah, kemudian yang router A ke B itu menggunakan protokol OSPF yang distance-nya itu 110 ya teman. Nah, di sini kan untuk distance terkecil itu akan dipilih secara prioritas ya teman, atau akan dipilih secara jalur terbaik untuk menghubungkan sebuah router ya teman-teman. Nah, jadi dipilihlah protokol EGRP ini karena distance-nya kecil ya teman-teman, hanya 90. Kemudian si router A ini muter dulu ya teman, router A ke router D, kemudian ke router C, baru ke router B ya teman-teman, seperti itu. Nah, harapannya teman-teman paham ya apa yang barusan saya sampaikan untuk distance teman, atau bisa disebut juga administrative distance teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup segitu ya teman untuk distance. Kita lanjut ke materi yang berikutnya atau yang terakhir, ke prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Nah, untuk parameter dalam prioritas pemilihan routing itu ada 3 aturan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman lihat di sini kan ada sebuah gambar atau contoh dari citraweb.com. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk yang pertama, aturan yang pertama, router akan memilih routing dengan destination address yang spesifik ya teman-teman. Nah, di sini kan untuk networknya spesifik ya teman, untuk servernya itu 192.168.30.3 ya teman-teman. Router 1 juga, kemudian di sini ada terdapat 3 jalur ya teman-teman, jalur A, B, dan C. Nah, kemudian yang kedua,
Router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rule routing, teman. Semakin kecil distance-nya maka rule itu akan digunakan, ya teman. Nah, kemudian yang ketiga, jika terdapat beberapa routing dengan destination address yang sama, spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin, teman. Nah, di sini kan untuk servernya itu spesifik, ya teman-teman, IP-nya 30.3. Nah, jika 30.3 berarti ada di jalur B, ya teman-teman. Jadi pilihan pertama atau di sini untuk destination yang spesifik itu jalur B, ya teman-teman, seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada melalui distance atau dilihat dari yang paling kecil, ya teman-teman. Yang paling kecil kan di sini kita lihat untuk destination atau distance-nya yang B kan udah kepake, ya teman, yang pilihan pertama. Nah, untuk second jalurnya kan ini yang utama, ya teman. Ketika ini terjadi error kan otomatis akan berubah ke cadangan atau backup jalurnya, ya teman. Nah, untuk backup jalurnya kan dipilih yang paling kecil. Di sini dipilih kan dilihat dari yang paling kecil, ya teman, yang paling kecil. Kita lihat distance yang paling kecil kan ini udah dipakai. Distance yang C itu 2, kemudian distance yang A itu 1. Nah, otomatis cadangan atau backupnya dipilih yang jalur A, ya teman, yang jalur A. Yang jalur A. Nah, di sini untuk pengertiannya. Nah, untuk yang pertama, yang B, untuk tujuan IP 192.168.30.3, destination address-nya itu yang 30.0/29, lebih spesifik dibanding destination yang /24, sehingga rules B akan digunakan sebagai prioritas pertama. Nah, lalu yang kedua yang akan dijadikan prioritas 2 dan 3. Nah, di sini kan perhatikan rule A dan C, keduanya memiliki destination yang sama, ya teman-teman. Destination yang sama itu /24, akan tetapi distance kedua rule tersebut berbeda, ya teman, antara rule routing A dan juga C. Nah, kemudian di sini router akan memilih A karena nilai parameternya pada rule A lebih kecil, ya teman. Apa yang barusan kita pelajari kan ini lebih kecil, ya teman, yang nilai A lebih kecil dibanding yang C. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dari pembahasan tadi akan dapat jawaban seperti berikut, ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu, ya teman, untuk yang prioritas pemilihan routing, ya teman. Nah, ini ada metrik apabila distance sama dan biasa di routing protokol dinamis. Untuk yang metrik itu yang tadi, ya teman, ketika sama ininya semisal nah, distance-nya sama, semisal yang A dan C1 itu akan
menggunakan jalurnya bergantian atau random ya teman-teman, atau secara round robin ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya teman untuk yang prioritas pemilihan routing ya teman. Semoga kita semua, termasuk saya juga, termasuk teman-teman, bisa memahami konsep ini ya teman, konsep semua pembelajaran yang kali ini kita pelajari ya teman-teman. Mungkin cukup segitu saja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.